أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala menghadiri majelis ilmu dan bertafakuh fiddin, mendalami dan memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan waktu luang yang ada ini serta kesehatan yang Allah berikan kepada kita manfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan waktu luang dan kesehatan, dua nikmat ini merupakan nikmat yang banyak, nikmat yang begitu besar dan banyak dilupakan oleh seluruh hamba atau sebagian besar hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kebanyakan manusia itu tertipu dengannya, yaitu as-sihhatu, yaitu kesehatan, wal faragh, dan waktu luang. Maka dengan kesehatan dan waktu luang ini kita mampu untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang dimana Allah Subhanahu wa taala membanggakan para hambanya di situ, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk mengepakkan sayap mereka untuk para penuntut ilmu. Bahkan di dalam majelis ini merupakan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena menuntut ilmu merupakan zikir teragung, zikir terbesar, ibadah yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi majelis ilmu, belajar bersama dengan para saudara-saudaranya, belajar bersama dengan gurunya, maka ketahuilah dia diberikan taufik dan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan kebaikan, khairan, kebaikan di dunia maupun di akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pemahaman agama terhadap dirinya. Maka barang siapa yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, maka dia akan dihalangi dari menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, dan jauh dari pujian Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan fikih kita dalam membahas fikih al-wajiz. Ya kan ya, Syekh Abdul Azim Al-Badawi.
hafizahullah taala. Di pertemuan yang lalu, sekitar 2 pekan yang lalu, kita pernah membahas definisi dari ilmu fikih. Definisi dari ilmu fikih. Siapa yang bisa menjawab apa definisi ilmu fikih secara bahasa dan syariat? Ikhwan, kemarin hadir nggak? Hadir nggak? Hadir. Terus lupa? Apa masih lupa? Siapa yang bisa jawab? Ayo, berani. Fikih secara bahasa dan syarak. Betul. Imam kita, imam masjid. Siapa? Namanya? Taufik. Fikih. Apa pengertian fikih? Ya, Ustadz Taufik. Enggak tahu. La ilaha illallah. Siapa yang bisa? Jawab. Ayo. Ya Allah, kemarin baru bahas tentang definisi sama definisi toharoh. La ilaha illallah. Tafadhol, Pak. Sahih. Ya. Itu apa? Bahasa secara bahasa atau secara istilah? Istilah secara bahasa apa? Ana lupa, masya Allah, mas. Jazakallah khairan. Ada yang bisa jawab untuk membenarkan? Tafadhol. Pemahaman. Al-fahmu, masya Allah. Wastilahan, secara istilah. Secara istilah itu pemahaman mengetahui hukum syariat berupa amalnya dan mengajar dari Ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabah min adillatiha au bil adillati. Itu mengetahui hukum-hukum syariat berupa amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Alhamdulillah. Sudah bagus, tapi ana maunya pakai hafalan. Tidak boleh melihat. Karena kata Syekh Shalih Al Fauzan, al-ilmu ruknan. Lahul ruknan. Dia punya 2 rukun. Al-hifdzu wal fahmu. Ilmu itu adalah hafalan dan pemahaman. Hafalan dan pemahaman. Apa yang antum ketahui, apa yang antum hafal dan antum pahami, itulah ilmu. Ya, itulah ilmu. Makanya ilmu itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita banyak membaca, tapi ilmu yang kita dapatkan apa yang kita hafal. Ya, semakin kita banyak baca, mentolaah, ilmu yang nyangkut itu apa yang kita hafal. Ya, makanya antum tahu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Karena antum tahu definisinya dan antum tahu apa pemahamannya dengan benar bagaimana. Nah, seperti itu. Jadi, labas. No problem. It's okay. Yeah. Baik, yang kemarin setelahnya kita membahas tentang thaharah. Apa itu thaharah? Bersuci. Ya, secara bahasa apa? Yaitu an-nazafatu wan nazahatu. Yaitu bersuci, bersih-bersih, ya kan, dan menghilangkan dari sesuatu yang kotor. Adapun secara istilah adalah raf'ul hadats wa zawalun najas atau wa zawalul khabath, mengangkat hadas dan hilangnya najis. Dan hilangnya najis. Nah, itu jangan sampai lupa.
Ya, soalnya nanti di akhir pembahasan anak tanya. Jadi catat. Jangan takut. Catat aja. Di slow. Ya. Jangan tegang. Baik. Kita lanjutkan. Sebagaimana kita ketahui thaharah adalah secara bahasa yaitu an-nadzafatu wan nazahatu minal awsafi wal adnas. Thaharah secara bahasa adalah membersihkan dan menghilangkan ya dari kotoran-kotoran dan noda. Itu lebih lebih lengkapnya. Adapun secara istilah di sini kata Syekh raf'ul hadas au izalatun najas. Mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Tapi yang benar bukan menghilangkan tapi hilangnya najis. Karena kata menghilangkan dengan hilang berbeda. Kalau menghilangkan kesannya harus dihilangkan. Harus ada usaha menghilangkan. Tapi yang benar zawalun najas atau zawalul khabath. Hilangnya najis. Kenapa? Karena najis kalau dia hilang karena sesuatu sebab yang lain tanpa dengan usaha kita, maka dia sudah suci. Yang kemarin Anda sebutkan, pakaian kita terkena air kencing anak kita, misalkan gitu. Kemudian ada sesuatu kita keluar rumah hujan-hujanan. Nyampe rumah itu baju sudah basah kuyup. Najisnya sudah hilang tanpa dengan usaha kita. Berbeda kalau dengan usaha kita ucap-ucap, ya kan dijemur dan sebagainya. Tapi kalau ini karena hujan hilang, udah selesai. Maka itu perbedaannya antara hilang dengan menghilangkan. Seakan-akan kalau menghilangkan najis butuh niat. Nanti ada pembahasan. Jadi perbedaannya di situ. Kalau mengangkat hadas dia butuh niat. Harus, mau hadas kecil, mau hadas besar. Tapi kalau najis, selama ada sebab lain, walaupun bukan dengan usaha kita, dia hilang. Entah karena matahari, panas matahari, atau karena hembusan angin, atau karena hujan, dan hilang najisnya, maka itu sudah suci pakaian kita atau badan kita. Maka boleh dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat dan sebagainya. Paham tidak? Jadi bedakan seperti itu. Karena bab najis itu adalah bab untuk dijauhi. Ya, semakin kita jauh dari najis ya udah. Gitu. Dan kalau kita kena najis, kemudian najis itu hilang bukan dengan usaha kita, maka itu hakikatnya udah selesai. Sudah jauh dari najis, karena najisnya udah jauh menjauh dari kita, dan kita udah jauh dari dia. Tapi kalau hadas, tidak bisa dihilangkan kecuali dengan niat dan usaha. Makanya tidak bisa kalau antum, misalkan kolam renang, antum junub, ya kan berenang, nyemplung ke air, ya kan. Salah satu rukun mandi junub apa? Niat dan seluruh air membasahi seluruh tubuh, ya kan. Nyelam ke kolam renang tapi nggak niat, udah berenang aja tapi nggak niat untuk menghilangkan hadas, maka apa hukumnya? Hukumnya antum masih muhdits, masih hadas besar. Jadi ketika antum selesai berenang, ya kan, kemudian antum sholat antum tidak sah karena belum ada niat untuk menghilangkan hadas. Itu bedanya. Paham tidak, ikhwan? Paham tidak? Nanti Anda tanya, apa itu, apa bedanya mengangkat hadas, menghilangkan najis, jangan hilangnya najis. Hati-hati, harus paham. Ya harus paham. Namanya juga fikih, kudu paham. Kalau nggak paham, nanti ibadah kita kurang benar atau nggak benar. Barakallahu fikum. At-thaharah hukumnya adalah hukum taharah.
sini beliau tidak sebutkan ya. Di sini langsung bab tentang air ya, tidak. Ada yang punya buku Al-Wajiz terjemah? Nah, nggak ada. Hukum taharah adalah fa inna taharatan najasi wa izalatuha wajibatun ma'a dzikri wal qudrati. Hukum bersuci dari najis dan menghilangkannya adalah wajib. Jadi hukum taharah adalah wajib. Dengan adanya kesadaran dan kemampuan. Dengan adanya kesadaran dan kemampuan. Jadi bersuci dari najis dan menghilangkannya hukumnya wajib dengan adanya kesadaran dan kemampuan. Baik. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mudaththir ayat 4, dalam surat Al-Mudaththir ayat 4, Allah Ta'ala berfirman wa thiyabaka fatahhir wa thiyabaka fatahhir wa thiyabaka fatahhir. Ingatin tuh, wa thiyabaka fatahhir wa thiyabaka fatahhir. Ya, surat Al-Mudaththir ayat 4. Dan pakaianmu sucikanlah, dan pakaianmu sucikanlah. Dan juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Al-Baqarah ayat 125. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman al-tahhira, ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, apa perintahnya? Antahhira, agar kalian berdua membersihkan baitiya, rumahku, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah. Lil ta'ifina, untuk orang-orang yang bertawaf, wal akifina, dan orang-orang yang beriktikaf, war ruk'is sujud, dan untuk orang-orang yang ruku dan sujud di tempat tersebut. Surat Al-Baqarah ayat 125. Jadi ini hukum bersuci dari najis dan menghilangkannya. Ya. Suci dari najis dan menghilangkannya hukumnya wajib bersamaan dengan kesadaran dan kemampuan. Nah, ini ada ikatannya. Kesadaran dan kemampuan. Contoh, harus ada dengan kesadaran. Ketika antum sholat, antum tidak sadar atau tidak sengaja di pakaian antum ada kotoran hewan, atau lupa kalau di situ terkena air kencing hewan atau anak antum. Antum lupa. Antum sudah berwudu, sholat, ya kan, sudah selesai, ya tidak? Sudah selesai ya kan sholatnya. Tiba-tiba ketika sudah lama seperti itu, antum lepas pakaian antum mencium bau sesuatu yang tidak enak. Padahal sudah berlalu setengah jam sholatnya, misalkan, udah keluar. Ketika antum mencari aroma tersebut, dari mana datangnya? Ternyata dari baju antum, jubah antum. Entah di bawah atau di mana, ya kan? Ternyata di belakang. Sedangkan sholat sudah selesai, antum baru sadar ternyata pakaian antum terkena najis. Bagaimana hukum sholatnya? Sah. Sah. Biar kalau yang datang
bisa dengar gitu. Atau yang baru selesai lupa lagi, dengar lagi gitu. Tuh, apa tadi sampai mana? Sholatnya sah ya, kecuali kalau hadas. Kalau hadas harus dua. Kemudian gini, antum lagi sakit atau saudara antum sakit atau bapak antum sakit. Anak kasih contoh. Kemarin 4 bulan yang lalu bapak anak pernah jatuh dan tidak sadarkan diri dan divonis sama dokter demensia, tidak bisa gerak. Kalau gerak pusing kepalanya dan sebagainya. Nah, bapak anak otomatis tidak bisa ke toilet, harus lewat pispot ya, kateter. Nah, BBC lewat situ, nggak bisa dicabut. Kalau ke kamar mandi bahaya, tidak punya kemampuan. Sekarang otomatis najis dong, ya kan, najis kan, pakaian pasti kena najis, apalagi pakai pampers. Tapi bapak anak masih sadar dan bisa sholat, tapi tidak bisa bangun. Bagaimana hukum sholatnya? Boleh sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena tidak ada kemampuan untuk menghilangkan najis. Bahkan madorotnya lebih besar. Paham tidak sampai situ? Seperti itu. Makanya mensucikan najis dan menghilangkannya adalah wajib bersamaan dengan ada kesadaran dan kemampuan. Jadi ketika antum sadar, oh ini pakaian tadi kena air kencing dan punya kemampuan, ya kan? Maka harus segera dibersihkan. Gitu. Berbeda tadi yang kondisinya dengan kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua yang tadi Anda jelaskan. Oke. Itu bersuci dari najis. Wa amma taharatu minal hadas fatajibu listibahatis sholati. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Adapun bersuci dari hadas, adapun suci dari berhadas, maka dia wajibnya itu ketika apa? Dalam rangka untuk sholat, dalam rangka untuk sholat atau yang ibadah-ibadah sejenisnya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis ini sahih, la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin. Tidak diterima sholat tanpa dia bersuci. Maksudnya bersuci dari hadas. Nah, jadi kesimpulannya apa hukum taharah? Hukumnya adalah wajib. Ya, wajib. Tapi dirinci. Kalau bersuci dari najis bersamaan dengan kesadaran dan kemampuan. Tapi kalau hadas, dia tidak terikat dengan itu. Tapi selama dia ingin sholat, dia harus hilangkan hadasnya dengan cara apapun. Baik dengan air berwudu, mandi, atau dengan tayamum. Atau kalau tidak ada tanah, ada debu, dia dengan kemampuannya sendiri. Nah, itu nanti ada pembahasan khususnya. Paham sampai sini? Kemudian apa pentingnya thaharah? Apa urgensi dan pentingnya thaharah? Urgensi atau pentingnya thaharah diantaranya satu. Thaharah adalah syarat sahnya sholat. Thaharah adalah syarat sahnya sholat. Thaharah adalah syarat sahnya sholat. Dalilnya hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawadda. Tidak diterima
sholat orang yang berhadas sampai dia itu berwudu. Tidak diterima sholat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Baik. Kenapa harus bertoharoh dulu, bersuci dulu? Karena mengerjakan sholat dengan bersuci, itu adalah bentuk pengagungan terhadap Allah. Karena sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah. Itu yang pertama. Kenapa kita harus toharoh? Kenapa kita harus bersuci? Yang kedua, pentingnya bertoharoh kenapa? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersuci. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersuci. Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersuci, orang-orang yang suka untuk bersuci. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan dia mencintai orang-orang yang bersuci. Baik dia bersuci dari hadas atau najis atau dari noda-noda kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 108. Dalam surat At-Taubah ayat 108, yaitu ketika Allah memuji ahlu Quba, memuji para ahlu Masjid Quba. Apa Allah katakan? Fihi rijalun, di dalam Masjid Quba tersebut ada laki-laki yuhibbuna, yang mereka itu suka atau mencintai ayyatatahharu, itu mereka suka untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Dia Allah memuji orang-orang yang sering atau suka bersuci. Dan alhamdulillah, insyaallah kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Kenapa? Karena sehari kita 5 kali bersuci. Itu kalau wudunya, belum nanti mungkin janabahnya atau sebagainya, itu sudah sangat luar biasa. Yang ketiga, kenapa pentingnya taharah? Apa urgensinya taharah? Yang ketiga, bahwasannya berleha-leha atau menganggap remeh, bahwasannya berleha-leha atau menganggap remeh di dalam bersuci dari najis, bahwasanya berleha-leha atau menganggap remeh dari bersuci dari najis, di dalam bersuci dari najis, maka dia termasuk sebab azab kubur. Dia termasuk sebab azab
kubur. Dia termasuk sebab azab kubur. Jadi termasuk dosa besar. Dalilnya apa? Dalilnya hadis diriwayatkan Imam Abu Daud dan Nasai dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW pernah melewati dua kuburan. Kemudian Rasulullah bersabda, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Amma hadza fakana la yastanzihu min baulihi. Sesungguhnya dua penghuni kubur ini sedang lagi diazab. Tidaklah mereka diazab pada perkara yang besar. Maksudnya itu merupakan perkara yang ringan untuk dijauhi. Apa itu? Yaitu salah satunya tidak menjaga diri dari air kencing. Menjaga diri dari air kencing. Makanya hati-hati. Jangan pipis sembarangan. Pipis berdiri sereng tanpa antum cebok. Itu nggak boleh. Jangan dianggap remeh. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jadi kalau dalam keadaan apapun kalau kita mampu ke toilet, ya jangan sampai kita bermudah-mudahan pipis di sembarang tempat. Apalagi kalau sampai pakaian kita terkena percikan air kencing kita, maka itu sudah termasuk dosa. Ya, itu meremehkan. Namanya itu peremehan. Hati-hati. Barakallahu fikum. Itu pentingnya thaharah. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu jenis-jenis thaharah. Jenis-jenis thaharah. Para ulama membagi thaharah menjadi dua. Yang pertama thaharah hakikiyah. Thaharah hakikiyah. Yang pertama adalah thaharah hakikiyah. Apa thaharah hakikiyah? Yaitu bersuci dari najis. Baik itu di badan atau di pakaian atau di tempat ibadah, tempat untuk dijadikan ibadah. Thaharah hakiki adalah bersuci dari najis, baik itu di badan atau di pakaian atau di tempat, yang mana tempat tersebut jadi tempat ibadah. Di mana aja, mau di masjid, mau di rumah. Nah, yang penting harus bersih tempatnya. Atau sejadah. Nah, itu yang pertama. Ya, kenapa disebut hakikiyah? Karena bersuci dari sesuatu yang hakikat, yang bisa dirasakan dengan panca indera. Najis, yang namanya najis itu pasti kelihatan, ya enggak? Tinja najis kan? Kelihatan enggak? Ya kan? Terus air kencing kelihatan enggak? Kelihatan. Itu namanya hakikiyah, hakikat. Artinya yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Mau dilihat, mau dicium, mau dirasa, itu namanya hakikiyah, yang bisa dirasakan 5 panca indera kita. Yang kedua, thaharah hukmiyah. Thaharah hukmiyah. Apa thaharah hukmiyah? Yaitu bersuci dari hadas. Hadas. Baik hadas kecil maupun hadas besar.
Kenapa dia dikatakan taharah hukmiyah? Secara hukum dia itu bersuci. Karena kita mensucikan sesuatu yang tidak terlihat. Secara hukum dia maknawi saja. Makanya hadas ada nggak hadas? Hadas ada nggak? Secara panca indrawi ada nggak? Bisa dicium? Bisa dilihat? Bisa dirasakan? Enggak. Ya, tapi dia harus dibersihkan. Kenapa? Karena suatu sebab. Entah dia karena keluar sesuatu dari dua lubang, atau dia junub, maka harus disucikan dengan berwudu kalau itu hadas kecil, dan dengan mandi junub kalau itu hadas besar, atau dengan tayamum kalau tidak ada air untuk berwudu maupun untuk mandi junub. Jadi itu adalah pembagian toharoh. Itu toharoh hakikiyah, bersuci dari najis baik di badan atau pakaian atau di tempat. Dan juga yang kedua toharoh hukmiyah, yaitu bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Barakallahu fiikum. Baik. Sampai sini jelas? Ada yang bertanya, silahkan. Ada yang bertanya? Apa dah? Baik. Ada pertanyaan? Ustaz, darah termasuk hadas atau najis? Insya Allah akan kita lalui. Insya Allah. Ada lagi yang ditanya? Tapi tidak apa-apa. Darah itu termasuk najis. Termasuk najis. Ini menurut jumhur ulama. Di antaranya mazhab imam kita di Indonesia. Mazhab apa kita? Hah? Syafi'i. Antum mazhab Syafi'i apa Syafi'i? Syafi'i. Orang Sunda bilangnya Syafi'i. Ya. Jadi orang Sunda nggak bisa ngomong F. Siapa bilang orang Sunda nggak bisa ngomong F? Itu namanya fitnah. Fitnah. Jadi fitnah ini fitnah. Di mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, ya bahkan Al-Imam Nawawi menukil ijma', ya kesepakatan dalam kitab Syarhul Muhadzab beliau, bahwasannya darah ya secara kesepakatan para ulama hukumnya najis. Darah, mau darah haid, mau darah apa kek, pokoknya darah, kecuali darah yang tersisa di daging, ya karena dia tidak mengalir. Pokoknya darah yang mengalir dia najis. Gitu. Tapi nanti akan disebutkan. Nah, kalau di Al-Wajiz tidak disebutkan darah secara umum termasuk najis, enggak, hanya darah haid saja atau darah nifas. Tapi yang rajih menurut jumhur ulama adalah darah semuanya najis, kecuali darah yang menempel pada sisa daging. Dan juga limpa, ati itu juga termasuk darah, tapi darah yang menggumpal. Nanti ada pembahasan insyaallah. Ada lagi yang ditanya? Baik. Kalau tidak ada ditanya, kita masuk ke toharoh yang kedua. Langsung kedua ini. Karena sesuai dengan urutan kitab Al-Wajiz. Itu toharoh hukmiyah. Toharoh hukmiyah. Dan yang termasuk toharoh hukmiyah adalah permasalahan air. Yaitu babul miyah. Kalau di sini di Al-Wajiz
Bab pertama dalam kitab Thaharah adalah babul miyah, bab tentang air. Bab tentang air. Beliau berkata, kullu ma'in nazala minas sama'i aw kharaja minal ardi fa huwa tahurun. Setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi, setiap air yang turun dari langit atau keluar dari bumi maka dia tahur. Tahur. To ha wa ro. Tahurun. To ha wa ro. Tahurun. Bisa nggak? Ini to, terus ha, terus wa, terus ro. Tahurun. Apa-apa pakai Latin juga nggak apa-apa. Tahurun. Tahurun itu apa? Suci dan mensucikan. Tahurun artinya suci dan mensucikan. Tahirun li nafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Suci dan mensucikan. Suci, airnya suci dan juga mensucikan. Mensucikan untuk menghilangkan najis, mensucikan untuk menghilangkan kotoran, mensucikan untuk menghilangkan hadas. Itu namanya tahur. Nah, kita buat skemanya. Air itu terbagi tiga. Air terbagi tiga. Air terbagi tiga. Pertama, air tohur. Pertama, air tohur. Pertama, air tohur. Tohur. Air tohur. Apa itu air tohur? Itu air yang suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan. Atau istilah lain disebut air mutlak. Air mutlak. Sekali lagi. Air nomor satu yaitu air tohur. Yaitu air yang suci dan mensucikan. Atau biasa disebut air mutlak. Air mutlak. Air. Pokoknya air udah. Air, tahu kan air? Nah, ini yang air mutlak atau air tahur ini yang turun dari langit seperti hujan atau seperti apa? Salju atau seperti es batu. Ya kan, ada kan? Batu es turun dari langit. Atau yang dia keluar dari bumi seperti laut, kemudian sungai, mata air, air terjun, air sumur, air danau, dan selainnya. Pokoknya air. Ya. Itu namanya air mutlak, air tahur. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya boleh dipakai apapun, terserah. Mau mandi, mau nyuci, mau minum, ya kan? Pokoknya mutlak dia, karena boleh dipakai, karena dia suci dan juga mensucikan. Paham? Sampai situ paham ya? Baik. Yang kedua yaitu ma'un tohirun, air yang suci. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya naon? Air apa? Air kopi. Nah, air kopi. Air roma kelapa, air kelapa. Terus air teh. Terus cai naon deui? Air susu. Nah, itu air. Suci enggak? Suci, ya kan? Antum siram ke teman antum kopi itu. Perlu dihilangin enggak? Enggak harus, karena dia suci.
Masa iya antum meminum sesuatu yang najis? Nggak mungkin, ya nggak? Jadi jangan bingung. Aduh, baju saya kena kopi ini, ya kan? Saya mau sholat gak ada baju kecuali kena baju kena kopi. Sholat aja. Karena apa? Secara akal antum minum tuh kopi. Kalau dia najis, nggak mungkin antum minum, ya enggak? Nah itu. Ya air susu dan sebagainya. Tapi nggak bisa buat bersuci. Masa iyo antum wudu pakai kopi? Air kopi, wah mantap ya kan? Kopi kapal api lagi, ya kan? Mantap. Atau air teh. Mantap. Teh pucuk antum beli terus apa namanya? Satu botol. Wah ini nggak ada air katanya. Kan kata Ustadz harus ada air. Ya kan wudu. Oh ya udah pakai air teh pucuk. Masya Allah. Itu nggak mensucikan. Tapi suci. Tapi tidak mensucikan. Antum mandi junub pakai air teh. Wah luar biasa. Ya kan? Nah, itu dia tidak bisa mensucikan, artinya tidak bisa menghilangkan najis dan juga tidak bisa mengangkat hadas, tapi dia suci zatnya. Boleh antum sentuh, boleh antum pegang, tapi harus dibersihkan, boleh antum minum. Gitu. Paham tidak? Nah, itu biasanya gara-gara apa? Dia tercampur dengan benda yang suci, sehingga benda suci tersebut menjadi lebih dominan. Ya kayak tadi, susu sama air itu dua benda yang suci. Ketika susu tercampur dengan air dan dia mendominasi jadinya kental, itu namanya air susu, bukan air mutlak lagi, paham tidak? Sudah menjadi air susu. Gitu, paham ya? Tapi kalau benda suci tersebut mencampuri air mutlak namun tidak mendominasi, maka masih boleh dipakai untuk bersuci. Misalkan atau ada ember, ya kan ada ember, ada sabun kepental masuk, ya kan sabun mandi itu, ya kan. Kemudian dia mencampuri dikit, ya kan, ada butek-butek putih gitu kan, antum ambil. Nah ini airnya masih lebih mendominasi daripada sabunnya, maka masih boleh dipakai untuk mandi junub atau berwudu dan sebagainya. Yang penting dia tidak mendominasi. Kalau udah mendominasi, wes sudah. Dia bukan jadi air mutlak lagi, tapi dia menjadi air susu atau air kopi, air sebagainya. Baik. Ya, jangan ngantuk. Ya, jangan ngantuk. Anak ya tahu anak yang ngantuk. Baik. Itu yang kedua, jenis yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Kalau air seperti ini boleh nggak dipakai buat mandi? Nggak lihat ya Bu ya? Boleh ya. Antum air galon aqua buat mandi boleh. Bang isi bang. Mandi boleh. Semua berapa? 18.000 buat mandi junub. Masya Allah. Air. Jadi intinya boleh. Pokoknya air mutlak. Itu yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air najis. Air najis. Air najis. Air najis itu air apa sih? Apa ibu-ibu bilangnya tadi, Pak? Air pipis. Emang pipis najis doang. Terus air apa lagi? Nah, air najis itu adalah, tulis. Air najis adalah air yang tercampur dengan benda najis. Nah, ulang lagi. Air najis adalah air yang tercampur dengan benda najis dan benda najis tersebut merubah
salah satu dari 3 sifat air, merubah salah satu dari 3 sifat air, merubah salah satu dari 3 sifat air. Apa itu 3 sifatnya? Bukan bau, aroma. Kalau bau berarti udah najis. Aromanya. Yang kedua, warnanya. Yang ketiga, rasanya. Pertama apa? Aroma. Jangan bau, aroma. Yang kedua, warnanya. Yang ketiga, rasanya. Jadi kalau ada benda najis masuk ke air mutlak, ya, kemudian merubah salah satu dari 3 sifat ini, pokoknya salah satunya aja. Kalau udah 3-tiganya lebih parah. Salah satunya aja, entah aroma, entah warna, entah rasa, maka air tersebut air najis. Contoh, anak antum ya pipis di bak mandi, Masya Allah. Pipis udah, pokoknya pipis di ember. Pipis tuh. Pas antum mau mandi, airnya bening. Ya kan? Airnya bening bener. Tapi pas disebor, la ilaha illallah, bau pesing. Hukumnya apa ini airnya? Najis. Kenapa? Karena bau pesing. Ya, walaupun warnanya enggak butek. Karena air kencingnya putih. Ya kan, anak antum. Atau ya kan, antum mau pakai ember itu. Ya kan? Ternyata ketika antum mau ambil air tersebut ada bau pesing atau pas kumur-kumur lah. Rasanya kok asin-asin pesing. Nah, berarti ini sudah najis walaupun warnanya masih bening. Paham tidak? Yang penting berubah salah satu dari sifat itu. Paham ya? Tapi kalau ya anak antum misalkan pipis di ember tersebut tapi tidak merubah salah satu sifat air tersebut. Pas diambil aromanya aroma air. Warnanya juga warna air bening. Pas dicicipin juga rasa air, padahal anak antum sudah pipis 2 gentong. Gitu, misalkan. Tapi nggak merubah salah satu dari sifat air tersebut, maka apa hukumnya? Hukumnya suci dan mensucikan. Suci. Jadi patokannya itu adalah berubah atau tidaknya. Berubah atau tidaknya. Itu. Paham ya? Tapi kalau bukan jumhur. Mazhab mazhab Syafi'i atau harus tahu ini. Karena selingin dengan pendapat Imam Syafi'i juga. Biar antum tidak tabrakan dengan masyarakat kita. Jadi kalau misalkan ada masyarakat antum, dia nggak mau pakai air tertentu karena melihat itu ada yang pipisin tuh. Kenapa? Nah, itu ketahuilah bahwasanya dia punya pendapat sendiri. Nah, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad, dilihat dulu airnya. Kalau airnya di bawah 2 kulah. Di bawah 2 kulah, ukuran 2 kulah. Kalau diliterin sekitar 217 literan atau 220 literan. Taruhlah ini air di bawah 2 kulah, berarti sekitar 200 liter doang. Misalkan. Bayi antum pipis di bak tersebut. Ya. Tapi rasanya tidak berubah, aromanya tidak berubah, warnanya tidak berubah, maka menurut Imam Syafi'i air tersebut
najis. Kenapa? Karena di bawah 2 kula. Tapi kalau dia ukurannya 2 kula, sekitar 220 literan atau di atasnya, anak antum pipis di situ, rasa, warna, aromanya tidak berubah, maka dia tetap suci. Tapi kalau berubah, dia tetap jadi najis. Paham tidak? Sampai situ. Itu kalau menurut pandangan Imam Syafi'i. Makanya kalau antum ke pondok-pondok Nahdoh, ya kan? Salafi Kolbong, itu kan ada tuh tempat wudu, ya kan? Airnya gede, ya kan? Itu 2 kula lebih. Nah, mereka wudunya lewat situ. Baik. Barakallahu fikum. Itu tentang masalah air. Jadi air terbagi berapa? Sabraha? Tilu. Nuka hiji. Naon? Air tahur. Apa air tahur? Air suci dan mensucikan. Ya, atau disebut air mutlak. Kedua, air cai suci. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Seperti air apa? Kopi, susu, teh, dan sebagainya. Lukatilu naon? Air najis. Air najis teh naon? Air yang bercampur dengan benda najis, kemudian benda najis tersebut merubah salah satu dari 3 sifat air, entah aroma, entah rasa, entah warna. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu pembahasan tentang air. Jadi seperti air laut itu boleh kita pakai bersuci, walaupun rasanya asin. Walaupun rasanya asin. Bahkan antum berenang di laut, antum dalam keadaan junub nih. Antum berenang niat untuk mengangkat hadas, itu pun boleh berenang. Ini nggak masalah. Mau pakai air sungai, ya yang penting jangan air kali apa nih? Cilung. Jangan. Sungainya masih yang bersih, jangan yang tercemar. Di sini sungainya sudah tercemar atau masih bersih? Kayaknya banyak pabrik ya di sini ya. Dia dilihat dulu airnya bersih apa enggak. Walaupun sungai, kalau air limbah ya nggak bisa dipakai. Gitu. Ya qala ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan telah kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Wa liqali Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air laut. Dia suci dan mensucikan airnya dan bangkainya halal. Bangkai laut halal. Berarti apa-apa yang ada di laut itu kalau sudah jadi bangkai halal untuk kita konsumsi, iya atau tidak? Ya. Ya atau tidak? Ada bangkai di laut. Nah, bangkainya ini boleh kita konsumsi apa enggak? Mau digoreng, mau langsung dimakan. Halal atau enggak? Halal. Tergantung, Masya Allah. Perlu rincian. Ya, perlu rincian. Kalau bangkainya itu berasal dari makhluk laut, benar-benar laut, hidupnya di laut, napasnya di laut, rumahnya di laut, pengantenannya juga di laut. Gitu. Maka ketika dia mati tanpa disembelih dan jadi bangkai, maka boleh kita konsumsi. Mau langsung dimakan boleh, ya kan? Atau mau digoreng atau mau dibakar juga boleh. Tapi kalau misalkan ya seperti ikan ya kan, tadi kan bangkai ikan. Kalau misalkan ada kambing lari, wing, nyemplung ke laut. Akhirnya dia tenggelam, mati jadi bangkai. Boleh apa enggak? Kan katanya bangkai laut. Boleh apa enggak? Kenapa enggak boleh? Kenapa boleh? Kenapa enggak boleh? Karena dia makhluk darat. Ya, karena dia makhluk darat jadi enggak boleh. Jadi kalau antum ini kambing
resek gitu kan, mau disembeli lari, udah lempar aja ke laut, akhirnya mati. Akhirnya dapat tuh bangkainya langsung dimakan buat katanya kan apa, al-hillu maitatu katanya dalilnya gitu ya kan, bangkai laut halal, itu enggak salah. Baik, sekarang kalau misalkan yang jadi bangkai ikan hiu, the shark, atau ikan paus, ya, atau anjing laut, atau babi laut, pokoknya hidupnya di laut, jadi bangkai. Nah, boleh apa tidak kita konsumsi? Boleh apa tidak kita konsumsi? Yang bilang boleh siapa? Hancurkan tangannya. Oh, wah. Gak berani kan? Ragu-ragu. Nggak boleh apa? Boleh tadi. Kalau jadi bangkai, boleh dimakan atau tidak? Boleh. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Ibu-ibu boleh apa enggak? Boleh. Ibu suruh ibu-ibu makan tuh ibu. Ya. Di situ ada khilaf, ya, perselisihan para ulama. Tapi yang roji boleh. Karena keumuman dalil bahwasanya bangkai laut halal. Intinya dia hidup di laut, udah pokoknya nggak bisa hidup kecuali di laut. Atau mau makan ubur-ubur, ya kan, mau makan gurita, ikan pari, terserah. Tapi dengan syarat toyiban, yaitu apa maksudnya, boleh dikonsumsi, artinya tidak membahayakan antum. Coba antum bayangin kalau makan ubur-ubur, ya kan? Makan ubur-ubur bagaimana rasanya? Ya, belum tahu. Ya, jangan ngikutin SpongeBob ya, ada jelinya di bawah gitu. Itu nggak benar, itu merusak khayalan. Jadi selama dia tidak membahayakan, tidak meracuni, boleh, ya kan? Boleh. Makan ikan paus pun boleh. Sekarang kalau putri duyung, duyungnya boleh, putrinya nggak boleh. Ya, takut ya? Nah, boleh apa enggak makan putri duyung? Kalau ada putri duyung mah ngapain dimakan? Dikawinin, gitu. Gimana hukumnya? Tapi beneran putri duyung itu dibahas dalam masalah fikih. Ada putri duyung, ada, ya, benar, kakinya itu bersirip, badannya badan perempuan, nggak tahu lah antum bagaimana badan perempuan, ya kan? Itu ada, itu dibahas oleh para ulama. Nah, sekarang hukumnya apa? Boleh apa enggak? Kumaha. Ya. Sebagian ulama mengatakan, bahkan ada cerita, ada nelayan, itu di zaman dulu, ada nelayan, dia mancing, ternyata dapat ikan gede, ternyata dia seorang perempuan, kakinya bersirip. Nah, akhirnya dinikahin sama dia. Bahkan, mohon maaf, bisa disetubuhi. Setelah disetubuhi dilempar lagi, dikeluarkan, dilepas lagi. Itu ada terjadi di sebagian kutub kitab-kitab fikih, bahkan di fikih Syafi'i disebutkan. Nah, masalahnya boleh apa enggak dimakan? Sebagian ulama mengatakan enggak boleh, kenapa? Itu jin. Kan? Sebagian lagi enggak boleh, kenapa? Karena dia bentuk manusia. Sebagian lagi mengatakan boleh, karena dia termasuk ikan. Ya, ala kulli hal, mau ada mau enggak ya jangan dimakan lah. Gimana tuh makan? Kasihan. Walaupun boleh, mungkin boleh. Tapi ana rasa kayaknya hampir nggak ketemu ya. Ya kan? Nggak ketahuan ada atau tidak. Daripada makan begitu ya mendingan makan ikan yang lain, ya kan? Ikan lele udah murah, ya kan, putri duyung mahal gitu. Kalau ada, ya kan. Baik, itu pembahasan tentang air. Masyaallah. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam fil bi'ri innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un wa huwa baqin ala tahuriyatihi wa in khalatahu syai'un tahirun ma lam yakhruj an itlaqihi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam liniswatil lati qumna bi tajhizi ibnatihi iksilnaha thalathan aw khamsan.
Itu tentang bab tentang air. Kita masih membahas bab tentang air. Ada yang bertanya? Tafadhol. Kalau kita berenang di laut, Oh, kalau kita berenang di laut terus pipis nggak jadi masalah. Pipis aja, nggak najis kok. Air laut itu nggak bakal najis lama-lamanya insya Allah. Nggak akan. Kecuali di kolam renang. Ah, boleh nggak pipis di kolam renang? Boleh nggak? Ada sabda Nabi SAW, la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junubun. Ya kan? Tidak boleh salah seorang dari kalian pipis di air yang tergenang dan dia dalam keadaan junub. Ini khilaf para ulama. Boleh enggak pipis di air yang tergenang? Ya kesimpulannya pipis di air yang tergenang itu tidak boleh. Larangannya. Tapi masalahnya kalau di kolam renang, boleh apa enggak tuh di kolam renang? Itu pun harus dirinci. Kalau kolam renangnya nggak ada aliran arus airnya, maka itu tidak boleh. Itu membahayakan. Kalau antum bayangin lagi berenang, masya Allah, ya kan? Wih, rasanya mantap. Apalagi kalau kecepirit lah, ya. Harus keluar, jangan di situ mentoknya. Ya, jorok. Makanya kalau kolam renangnya bagus, alami, nggak jadi masalah. Kayak di Cikoromoy, itu kan Cikoromoy. Pernah ke Cikoromoy? Pandeglang. Siapa orang Pandeglang di sini ada? Atau yang ada yang pernah nggak? Nah ya, itu airnya itu bukan yang kolam buatannya bukan, tapi kolamnya masih batu-batu. Ya airnya ngalir, benar-benar dari gunung ngalir. Nah itu boleh, terserah mau pipis, mau buang air besar, terserah. Karena itu airnya ngalir. Tapi kalau tidak mengalir ya jangan. Ada lagi? Ditanya? Apa ada? hidup di laut, Dia di laut. di darat, kemudian kan nanti bisa jadi bangkai. Bagaimana hukumnya mengkonsumsi hewan yang hidup di dua alam? Alam daratan, alam perairan. Yang mana kalau dia jadi bangkai hukumnya apa nih? Hukumnya daratan apa airan? Wallahu alam. Ya. Yang lebih hati-hatinya jangan dikonsumsi. Yang lebih hati-hatinya jangan dikonsumsi. Walaupun sebagian ulama menjelaskan dilihat dominasi hidupnya itu di mana? Di air apa di daratan? Kalau di air boleh kita konsumsi. Ya kan misalnya buaya. Akhirnya dia jadi buaya laut. Ketika dia jadi bangkai atau kita pengen angkat untuk dibunuh dimakan. Yang bahaya itu adalah buaya darat. Yang bahaya itu adalah buaya darat. Baik dari jenis hewan maupun manusia. Ya, baik dari jenis hewan maupun manusia. Kalau jenis hewan bisa menerkam antum, ya kan? Tapi kalau jenis manusia bisa menyakiti hati antum. Gitu. Jadi dilihat dari situ, ya, dilihat dari situ. Tapi yang hati-hatinya jangan dikonsumsi, maupun dia jadi bangkai. Ada lagi yang ditanya? Tafadhol. Yang tadi kemudian mengenai masalah pandangan jenis dari sisi ini. Ya. Yang masalah ayat 2 kalau di bawah 2 itu kan najisnya gitu ya. Iya. Untuk di atas 2 bola itu sah gitu kan. Iya. Nah, itu dilihat dari sisi mana ya? Apakah dari banyaknya kadar air atau gimana sih? Ya, dilihat dari banyak kadarnya air. Jadi menurut Imam Syafi'i air banyak itu dia adalah 2 kulah dan di atasnya. Kalau air sedikit itu di bawah 2 kulah. Jadi ketika ada najis bercampur dengan air sedikit, walaupun dia tidak merubah salah satu dari 3 sifatnya, maka dia najis. Kalau air sedikit. Tapi kalau air banyak, kalau dia tidak merubah salah satu dari 3 sifat air tersebut, maka dia bukan najis. Tapi kalau merubah dia najis. Seperti itu. Nah, kapan dikatakan air itu sedikit atau banyak? Itu dari itu, 2 kulah itu. 2 kulah itu. Nah, cuman di sini 2 kulah itu para ulama berselisih. Apa
20 itu apa berapa banyak seperti itu. Namun kalau dikira-kira itu sekitar 220 literan. 220 liter air. Assalamualaikum. Izin bertanya, bolehkah zikir berjamaah bersama anak-anak dengan tujuan mengajari mereka? Dan adakah zikir pagi petang yang doif? Mohon sebutkan contohnya Ustaz. Boleh tidak zikir berjamaah? Kalau berjamaah dalam artian bareng-bareng dalam satu waktu, misalkan la ilaha illallah, anak juga ngomong la ilaha illallah, itu jangan dibiasakan. Tapi maksudnya kalau misalkan diajarkan, ayo misalkan untuk punya anak 3 nih, kita baca asbahna wa asbahal mulku lillah, asbahna wa asbahal mulku lillah, itu nggak jadi masalah. Untuk pengajaran nggak jadi masalah. Sampai mereka hafal, itu namanya talaki, mentalaki, itu boleh. Dan adakah zikir pagi petang yang doif? Karena harus lihat bukunya ya. Karena kalau di zikir pagi petang milik Syekh Said Al-Qahtani, di situ ada hadis yang didoifkan oleh Syekh Albani. Ya kan, ada yang hadis yang didoifkan oleh Syekh Albani, tapi dihasankan oleh Syekh bin Baz. Jadi kita lihat dulu derajat hadisnya. Dia harus lihat bukunya dulu. Karena terkadang para ulama menyebutkan dia doif, tapi di sisi lain ulama lain menganggap hasan atau bahkan sahih di ghairihi, karena jalur-jalurnya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa benar kalau air pipis bayi yang belum makan itu tidak najis? Gimana? Air pipis bayi yang belum makan najis atau tidak? Tidak. Tergantung bayinya, Masya Allah. Jadi apa nih, bayi apa nih? Oh iya. Kalau bayi laki-laki, dia belum empasi, masih nyucu, ya 0 sampai 6 bulan ya kan, maka air pipisnya itu najis tapi mukhaffafah. Najis tapi mukhaffafah, najis yang ringan. Jadi cara membersihkannya tidak perlu dicuci, cukup dicipratkan saja di bagian yang terkena air kencingnya. Tapi kalau bayi laki-lakinya ini sudah empasi, udah mulai makan lah, ya udah makan burger, ya kan, pizza, yupi, ya kan, maka air kencingnya najis yang sama dengan orang dewasa, artinya harus dicuci. Jadi najis mutawasitoh, pertengahan. Tapi kalau bayi perempuan, mau dia empasi atau tidak empasi, maka air pipisnya najis dan harus dicuci. Harus dicuci, baik umurnya itu sebelum empasi atau setelah empasi. Gitu. Jadi intinya sebenarnya najis juga. Mau laki-laki dan perempuan najis, cuman perbedaannya itu. Kalau laki-laki sebelum empasi dia sudah harus, kalau dia belum empasi dia cukup dipercikan. Tapi kalau sudah empasi harus dicuci sama dengan kayak bayi perempuan. Terus masalahnya Ustaz, anak-anak nggak empasi tapi sufor. Nah, gimana? Ada sebagian bayi ya kan, laki-laki, dia mau nyusu, ya kan, di puting ibunya, cuma sebulan atau 2 bulan. Di 3 bulan, 4 bulan, dia belum makan kayak kita, bubur dihalusin dan sebagainya, ya kan? Tapi dia pakai sufor. Bagaimana hukumnya kalau dia pipis? Harus dicuci apa cukup dipercikan? Harus dicuci apa cukup dipercikan? Harus dicuci. Kenapa? Karena susunya bukan susu murni, tapi dia susu sudah tercampur dengan kimia. Nah, jadi harus dicuci, tidak cukup dipercikan. Ada lagi?
Ada lagi yang ditanya? Ibu-ibu paham ibu-ibu? Ya, tafadhol. Bangun pagi mau sholat subuh. Ada yang bertanya, ketika kita mau sholat subuh, kita pipis, ada cairan di celana kita. Bagaimana ini hukumnya, Ustaz? Baik. Cairannya dilihat dulu. Tadi malam antum mimpi apa enggak? Kalau antum mimpi, kebetulan setelah bangun ada cairan, tapi sedikit misalkan, maka antum mandi. Tapi kalau antum tidak ingat itu mimpi, terus itu ada cairan, ya pokoknya kental lah, ya kan kental. Maka mandi juga, biar hati-hati. Takutnya itu mani dari yang kita tidak sadari. Tapi kalau antum bisa membedakan itu mani atau bukan, misalkan wadi atau madi, maka tidak harus mandi. Cuma masalahnya repot kita. Makanya lebih hati-hati, kita mandi junub aja. Lebih hati-hati mandi junub. Jadi orang yang mimpi basah, ada beberapa keadaannya. Kalau dia mimpi tapi pas bangun tidak keluar cairan, maka dia tidak wajib mandi. Itu pertama, mimpi tapi tidak keluar cairan, tidak wajib mandi. Kedua, mimpi keluar cairan, harus mandi, jelas. Yang ketiga, enggak ingat mimpi tapi keluar cairan, maka harus mandi. Gitu. Ini ada dulu. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Bagaimana kalau darah nyamuk menempel di badan kita? Apakah termasuk najis? Tidak. Darah nyamuk tidak termasuk najis. Nanti ada pembahasannya tentang hewan yang tidak punya peredaran darah. Tidak punya peredaran darah, seperti lebah, lalat, ya, cengcorang, jangkrik, belalang, kecoa, itu. Gimana hukumnya? Jadi kesimpulannya hewan-hewan yang tidak punya peredaran darah. Maksudnya darah itu ngalir kayak kita. Maka dia tidak najis. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika keluar angin dari dubur bisa membatalkan wudu. Bagaimana apabila keluar angin dari kubul? Apakah bisa membatalkan wudu? Nah, ini ada pembahasannya rinci ini. Nanti. Baik. Kesimpulannya kalau keluar angin dari kubul, dari kemaluan wanita, ya ini biasa terjadi emang di kalangan wanita. Itu tidak membatalkan wudu, kecuali kalau anginnya berbarengan dengan keluarnya cairan. Cairan apa itu? Mau pipis, mau apa, maka dia membatalkan wudu. Tapi kalau tidak, ya tidak. Terkadang ada perempuan yang seperti itu. Nanti ada pembahasannya, insya Allah kita rincikan. Wallahu a'lam bishawab. Udah bosan ya? Udah bosan? Udah banyak nulis, alhamdulillah. Baik, itu saja yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak pribadi dan jamaah sekalian. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan keistiqomahan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita selama di majelis dan seterusnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.